Kali gue keluar rumah mau kemana pun, ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, gue harus selalu dalam mode waspada. Kasus catcalling semakin merajalela di Indonesia. Bentuk kekerasan seksual satu ini seringkali ditemukan, namun kerap dianggap sebagai isu yang tidak penting untuk diperhatikan. Padahal, telah banyak keluhan-keluhan yang didengar, terutama dari kaum perempuan. Tindakan ini biasa dilakukan dengan gestur fisik atau pelontaran kata-kata tidak senonoh berbasis seksual, dengan niatan merendahkan atau mengolok-olok korban hingga rasa tidak nyaman. Catcalling sendiri terbagi menjadi dua bentuk, catcalling verbal dan non-verbal. Catcalling verbal merupakan pelecehan seksual berupa lontaran komentar negatif dalam bentuk kata-kata, seperti ejekan yang dapat membuat korban merasa direndahkan, terhina, hingga terancam. Sedangkan catcalling non-verbal merupakan pelecehan seksual dalam bentuk tindakan berupa gestur fisik dalam rangka mengolok-olok korban seperti siulan, gestur main mata, hingga membuat suara-suara berbasis seksual seperti suara kecupan. Terkait hal ini, mari kita dengar bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Indonesia terkait tindakan kekerasan seksual catcalling. Itu sayangnya yang kita perempuan sering banget ngalamin kali ya dalam sehari-hari. Tahu manggil-manggil orang atau menggoda dengan dipanggil gitu sih, jadi kayak Neng itu, tapi orangnya nggak kenal biasanya, dan tujuannya itu emang untuk menggoda dan untuk melecehkan lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau ngalamin sih belum pernah, karena yang saya tahu objeknya biasa cewek kan. Sayangnya pernah sih. Kalau itu aku Kalau ibu pernah nggak? Ya aku pernah. Sayangnya pernah, kayak bahkan dari aku kecil, dari aku SD itu sering banget. Menurut aku bisa termasuk kekerasan seksual secara verbal. Of course itu termasuk kekerasan seksual, karena kan kekerasan seksual ya mau itu tindakan non verbal atau verbal yang merendahkan dan bernuansa seksual dan lain-lain. Jadi of course itu termasuk. Kalau menurut gue perlu sih. Nah, mungkin kalau di UI juga ada ya peraturan rektor kayak PKS itu. Cuman kalau menurut gue ya harus dijabarin juga dan harus sosialisasiin. Dan yang terpenting juga menurut gue itu lebih ke arah preventifnya. Gimana supaya orang-orang tuh nggak melakukan ini dari awalnya gitu. Karena menurut gue penegakannya bakal susah dari pembuktiannya segala macam. Catcalling itu kan bisa termasuk dalam kekerasan seksual non fisik ya. Nah itu di undang-undang TPKS sendiri udah mengatur ada sampai pidananya terhadap kekerasan non fisik. Jadi menurut aku sih perlu ada tindakan tegas ya dari hukum tersebut. Kasus ini seringkali disepelekan, diabaikan, bahkan dinormalisasi oleh sebagian orang. Dengan dasar, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk candaan atau pujian. Kendati membela korban, terkadang catcalling justru menimbulkan pertanyaan yang membalikan kepada korban. Seperti, kamu pakai baju apa sampai bisa di-catcalling seperti itu? Dampak yang terjadi pada korban catcalling sangat bervariasi, tergantung dari respon korban atas catcalling tersebut. Umumnya, mereka akan merasa tidak nyaman, terancam, terhina, bahkan berpotensi untuk timbul trauma. Dengan adanya dampak-dampak tersebut, catcalling termasuk ke dalam pelecehan seksual non-fisik yang sebetulnya dapat ditindak dengan alasan bahwa telah melanggar pasal 4 JO pasal 5 UU 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kekerasan seksual berupa catcalling memiliki dampak terhadap korban berupa hilangnya rasa aman dan nyaman tersebut. Selanjutnya, pasal 4 JO pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengatur bahwa salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan seksual non-fisik. Bahwa penjelasan terhadap pasal 5 undang-undang tersebut, yakni dengan pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan adalah perbuatan seksual secara non-fisik. Catcalling adalah salah satu dari tindak pelecehan seksual yang cukup sulit untuk masuk ke dalam ranah persidangan. Alasannya, karena tindak catcalling memiliki delik aduan, sulit untuk mencari pembuktian, dan juga masih mengakarnya budaya patriarki di kalangan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakan hukum yang serius dalam menangani kasus pelecehan non-fisik seperti catcalling.